Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nurul Budi Utomo, salah satu dosen dari program studi D3 Kepabeanan dan Cukai Politeknik Keuangan Negara STAN. Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Saya diangkat menjadi dosen pada tanggal 9 Oktober tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran di Politeknik Keuangan Negara STAN. Saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pengantar teknologi informasi dan komputer, analitika data kepabeanan dan cukai, fasilitas kepabeanan, teknis kepabeanan, fasilitas perdagangan internasional, dan manajemen proyek pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah analitika data, kepabeanan, dan cukai. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah analitika data, kepabeanan, dan cukai. Mata kuliah analitika data kepabeanan dan cukai diberikan kepada mahasiswa program diploma D3 kepabeanan dan cukai. Mata kuliah ini berjumlah 2 SKS yang diberikan pada semester 5 dan bersifat wajib. Berikut ini adalah deskripsinya. Mata kuliah analitika data, kepabeanan, dan cukai diberikan untuk memunculkan analytical thinking dan problem solving terkait kemungkinan penyelesaian permasalahan proses bisnis organisasi publik dengan menggunakan data analitik. Adapun materi pembelajaran akan dibagi mengenai pemahaman dasar atas data, pengambilan keputusan dengan menggunakan data, dan eksplorasi maupun penyiapan data sebelum melakukan implementasi pada metode machine learning yang meliputi klasifikasi, klasterisasi, forecasting, text mining, dan atau visualisasi data. Outcome dari pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Menjelaskan konsep KRIS-DM di bidang kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan yang terdapat di KRIS-DM di bidang kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menjelaskan data dan informasi yang ada di bidang kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep di dalam kualitas data terkait kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menjelaskan pengambilan dan pengolahan data di bidang kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menjelaskan preparasi data. Mahasiswa memahami eksplorasi data analytics atau EDA. Kemudian mahasiswa memahami konsep dan bagaimana machine learning bekerja. Selanjutnya, outcome yang lain adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan membuat proposal terkait data analitik kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menerapkan praktik teknik klasifikasi kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menerapkan praktik forecast data kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menerapkan praktik forecasting data kepabeanan dan cukai. Mahasiswa mampu menerapkan praktik clustering dan praktik
Text mining data kepabeanan dan cukai. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student-centered learning. Interactive learning dengan membuat small group discussion atau melakukan debat. Kemudian tugas kelompok dengan memberikan problem-based learning atau project-based learning. Metode pembelajaran yang dilakukan yaitu ceramah dengan menyampaikan materi-materi yang sudah sesuai dengan RPS di kelas, kemudian melakukan tanya-jawab terkait dengan materi, kemudian melakukan diskusi antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen, kemudian pemberian kuis untuk evaluasi dan tugas. Interaksi pembelajaran dilakukan dengan kuliah tatap muka secara online maupun dilakukan secara offline di kelas, kemudian penggunaan portal PKN STAN untuk penjadwalan, kemudian penggunaan learning management system untuk mengupload materi, pemberian kuis maupun tugas, pemberian video pembelajaran melalui Knowledge Learning Center, kemudian membuat sosial media group seperti WhatsApp group untuk melakukan komunikasi maupun diskusi. Materi pembelajaran yang ada di mata kuliah Analitika Data, Kepabeanan, dan Cukai sebagai berikut. Pertemuan 1 dan 2 menjelaskan tentang Cross Industry Start Process for Data Mining atau CRISDM. Materi pertemuan 3 dan 4 menjelaskan konsep dasar data. Materi pada pertemuan 5 dan 6 mempraktikkan alur identifikasi masalah proses bisnis dan kebutuhan data, serta cara mendapatkannya. Materi pertemuan 7 mempraktikkan exploratory data analytic. Materi pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Materi pertemuan 9 menjelaskan konsep metode machine learning. Materi pertemuan 10 yaitu adalah presentasi proposal proyek data analitik. Materi pertemuan ke-11 teknik classification. Materi pertemuan ke-12 mempraktikkan time series dan forecasting. Materi pertemuan ke-13 mempraktikkan teknik clustering dan juga text mining. Materi pertemuan ke-14 mempraktikkan text mining lanjutan. Materi ke-15 presentasi tugas akhir kuliah. Dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Sistem penilaian yang saya lakukan yaitu adalah sebagai berikut. Ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Aktivitas 40% yang terdiri dari kuis atau review test 12%, penugasan 12%, kehadiran 8%, dan sikap dan partisipasi belajar 8%. Berikut ini adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah Analitika Data, Kepabeanan, dan Cukai, di mana saya juga sebagai penyusun, pengembang, atau dosen koordinator mata kuliah ini. Kita dapat lihat di situ ada CPL dari prodi yang dibebankan kepada mata kuliah, kemudian di situ terdapat capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian korelasi CPMK terhadap sub-CPMK, kemudian deskripsi singkat terkait mata kuliah, bahan ajar yang digunakan, referensi yang digunakan, nama-nama dosen pengampu, kemudian prasyarat mata kuliah, metode penilaian,
Setiap RPS pada setiap pertemuan dilengkapi dengan materi yang akan dibahas, kriteria, teknik yang digunakan, bentuk perkuliahan, referensi yang digunakan, sampai dengan pertemuan terakhir. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan video pembelajaran terkait analitika data, kepabeanan, dan cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam, sehat Pak. Baik-baik. Iya Pak. Baik, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan Syahdan. Ya, baik. Mohon perhatian sebentar, teman-teman. Sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Syahdan. Ya, pada mata kuliah kali ini kita akan membahas analitika data, kepabeanan, dan cukai. Saya akan melakukan share materi pertemuan hari ini. Berikut materinya, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, kita akan memasuki mata kuliah analitika data, kepabeanan, dan cukai. Yang pertama kita bahas terkait dengan konsep cross industry standard process data mining. Nah, itu apa? Jadi kita itu pada dasarnya pada mata kuliah ini kita akan membahas data mining. Kemudian kalau kalian tanya apa itu CRISP-DM, itu adalah salah satu framework yang dapat digunakan untuk melakukan analitika data. Dan kalian di MKN karena konsentrasinya kepabeanan, maka di sini kita akan membahas analitika data, kepabeanan, dan cukai. Di bawah ini adalah tugas pokok dan fungsi kepabeanan dan cukai antara lain trade facilitator, industrial assistance, kemudian community protector, dan revenue collector. Nah, tentu kalian sudah familiar dengan istilah data, kemudian analitika. Nah, saya mau tanya terkait dengan gambar yang ada di sini. Nah, menurut kalian, dari data-data yang ada ini dan adanya perbedaan ukuran kendaraan, kemudian warna, dan seterusnya, analisa apa yang bisa kalian sampaikan? Kira-kira apa nih yang ada di gambar ini, menurut kalian apa yang bisa disimpulkan? Saya mau coba menjawab, Pak. Oh ya, silakan, Steffi. Mungkin informasi yang kita dapat itu terdiri dari jenis-jenis kendaraan, terus ukuran-ukuran kendaraannya. Begitu saja, Pak. Oke, terima kasih Steffi. Kira-kira ada lagi nggak? Jadi tadi Steffi jawab ada terkait dengan ukuran kendaraan, kemudian apakah ada lagi yang kalian Mungkin lihat? saya juga mau jawab Pak. Mungkin karena kalau analisisnya juga karena perbedaan ukuran mengakibatkan crowded dan tidak teraturnya lalu lintas juga Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi tadi salah satu kuncinya adalah crowded ya. Jadi crowdednya di sini adalah macet gitu ya. Jadi kan kita punya problem atau punya masalah. Kalau dari kita lihat dari gambar ini, masalahnya adalah kemacetan. Dan dari situ, dari gambar ini juga kita tuh punya data. Datanya apa? Datanya adalah ada yang satu jalur berbarisnya rapi, ada yang dua jalur, kemudian di jalan tersebut tidak ada pembatas, kemudian tidak diatur mana jalur kendaraan roda dua, mana jalur bis, mana jalur mobil atau kendaraan roda empat. Nah, dari sini kita bisa memiliki data misalnya kenapa di sini terjadi kemacetan, kemudian jam berapa terjadi kemacetan, kemudian volume kendaraan berapa banyak, kemudian penyebab-penyebabnya. Misalnya tidak ada batasan jalan yang jelas,
Tidak ada aturan yang mengatur jalur kendaraan, jenis-jenis kendaraannya, dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh data science, ini kita bisa lihat framework atau misalnya best practice yang sering digunakan untuk melakukan analitika data adalah CRISDM. Jadi CRISDM itu bukan hanya salah satu dari framework atau best practice yang ada. Ada Scrum, ada SEMA, ada Kanban, ada My Own. Tapi yang sering digunakan adalah CRISDM. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu CRISDM. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi apa sih CRISDM itu? Dia merupakan framework di dalam melakukan analitika data yang terdiri dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas business understanding dan data understanding. Karena waktunya hanya 2 SKS, tidak cukup untuk menyampaikan semua materi. Nah, kita bisa lihat yang pertama dilakukan adalah kita bisa lihat di sebelah kiri ini. Apa yang pertama kali dilakukan? Apakah business understanding ataukah data understanding? Kita bisa lihat. Kalau kita kaitkan dengan gambar yang tadi, business understanding-nya adalah ada jalanan, kemudian di situ terjadi kemacetan, kemudian di situ yang lewat apa saja, misalnya sepeda motor, kemudian mobil, kemudian bis, mungkin ada truk, kapan dilaluinya, misalkan 24 jam, dan seterusnya. Kemudian data apa yang kita dapatkan? Misalnya, ada berapa jenis kendaraan, kemudian kemacetan terjadi di jam berapa, kemudian apakah ada di situ pembatas jalan, kemudian petugasnya, dan seterusnya. Jadi kita harus memahami bisnisnya, kemudian dari situ kita juga harus punya datanya. Setelah itu, setelah kita punya datanya, kita lakukan preparing data atau prepare data. Kenapa datanya harus di-prepare? Karena data tersebut bisa jadi ada kesalahan di dalam data yang diinputkan. Contohnya, di dalam bea dan cukai, proses impor dan ekspor, dokumen pemberitahuan impor barang dan pemberitahuan ekspor barang, itu kan yang menginputkannya adalah si importir atau eksportir. Nah, data tersebut harus divalidasi apakah benar atau tidak. Misalnya terkait penulisan jumlah, kemudian kurs yang digunakan, kemudian barangnya, uraian barangnya, dan seterusnya. Kemudian setelah datanya dapat dipastikan benar, tervalidasi, kita bisa melakukan model data. Kemudian atas model data yang kita miliki, kita bisa melakukan evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Nah, ini tergantung dari yang mau kita analisa. Jadi di dalam analitika data ada namanya klasterisasi, ada namanya klasifikasi, ada namanya text mining, ada namanya asosiasi, ada namanya regresi, dan seterusnya. Kemudian setelah dievaluasi, kita bisa melakukan deployment. Deployment itu seperti apa? Setelah kita punya model, kemudian dievaluasi dan prediksinya itu nilainya bagus, misalnya mendekati 100%, kita bisa mendeployment atau menggunakan data training lain yang bisa atau coba ditebak klasifikasinya oleh model yang sudah kita buat atau sudah kita pilih, seperti itu. Nah, di dalam melakukan analitika data, ada beberapa software yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya, Orange Data Mining, Rapid Miner, kemudian ada KNIME, dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini. Berdasarkan Reggio dan Astesiano tahun 2020, identifikasi masalah yang tidak baik merupakan penyebab kegagalan proyek data analitik yang paling banyak terjadi. Jadi, kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Gitu ya. Misalnya, yang tadi kemacetan, masalahnya apa? Oh, masalahnya macet. Atau tadi dokumen PIB, masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah
terjadinya penumpukan barang di pelabuhan dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita harus tahu tujuannya apa. Kita kan ingin memecahkan masalah ya. Jadi problem statement-nya apa gitu. Kemudian lakukan pendalaman terhadap problem tersebut untuk mencari akar masalahnya. Kemudian lakukan studi literatur terhadap use case yang sama, baik sebelum proyek yang pernah ada ataupun berdasarkan paper atau jurnal yang sudah ada. Nah, ini adalah Chris DM, jadi ada business understanding dan data understanding. Kita akan fokus ke dua ini saja ya. Yang pertama kita harus tahu bisnis objektif. Jadi tujuan atau sasaran organisasi itu seperti apa. Kemudian kita harus tahu situasinya, misalnya seperti tadi risikonya, kemudian cost and benefit-nya. Contohnya tadi, kalau misalnya kemacetan, kita pakai sistem yang terlalu mahal gitu ya, tapi ternyata tidak terlalu berefek terhadap kemacetannya, kan berarti kita rugi ya, percuma mengimplementasikan salah satu solusi tersebut. Kemudian data mining goals-nya itu apa? Kemudian data mining sukses kriterianya apa? Jadi tujuan dari kita melakukan data mining itu apa? Kemudian dinyatakan sukses jika kita mendapatkan apa? Kemudian kita bisa produce project plan, jadi ada perencanaannya, kemudian tools dan tekniknya. Jadi tadi saya sebutkan ada beberapa software yang kita bisa gunakan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, pada data understanding, kita diminta untuk collect initial data, jadi mengumpulkan data, kemudian describe, menjelaskan data tersebut, membuat laporan, kemudian mengeksplor data, dan verifikasi kualitas data. Jadi kita harus memverifikasi kualitas data tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari bisnis objektifnya, yaitu menjelaskan sasaran utama berdasarkan perspektif bisnis, biasanya diturunkan dari visi dan misi organisasi, sasaran strategis, dan turunannya. Contohnya, untuk meningkatkan tax ratio, penerimaan negara seperti biaya masuk, biaya keluar, kemudian meningkatkan penyelesaian piutang negara, menyediakan informasi kas yang valid, efektivitas, penyaluran bantuan sosial, mengembangkan pengetahuan pegawai, dan meningkatkan peringkat indeks EODB. Nah, ini adalah contoh dari data understanding. Jadi kalau kalian tanya datanya apa saja, kurang lebih contohnya seperti ini. Ada misalnya data namanya, kemudian nomornya, nomor dari kolomnya atau kolomnya, kemudian barisnya, kemudian resource datanya dari mana, yang menyediakan data siapa, yang mengumpulkan datanya itu kapan, kemudian metode yang digunakan untuk mengambil data tersebut. Kemudian ini contohnya lagi, ada nama datanya, kemudian deskripsinya, kemudian tipe datanya, kemudian panjang datanya, kemudian apakah data tersebut boleh nol atau kosong atau tidak. Kemudian ini adalah catatan yang lainnya. Nah, mendefinisikan detail data, tahapannya kurang lebih seperti ini, menjelaskan format data yang digunakan, jadi data tersebut formatnya apa, kemudian kuantitas dari datanya atau jumlah datanya, identifikasi kolom, dan pendefinisian dari atribut tipe data. Nah, ini salah satu contoh datanya. Kalau di Bea Cukai digunakan Tableau. Nah, kita di sini untuk latihan, ke depannya kita bisa langsung praktik menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya mau nanya, Pak, Ya, silakan Hilmi. apakah setiap proses dalam Kris DM itu harus dilakukan? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apakah setiap tahapan, tadi kan tahapannya udah cukup banyak ya. Nih, kita balik lagi ke sini. Tahapannya dari mulai business understanding sampai dengan deployment, apakah harus dilakukan semuanya?
Jawabannya ini adalah satu rangkaian, jadi satu siklus ya. Jadi harus kita lakukan semuanya. Pertama kita harus ngerti business understanding-nya, kita ngerti proses bisnisnya, kemudian kita mengerti data apa saja yang ada di situ, kemudian kita lakukan data preparation, contohnya ada namanya clean data. Jadi gini, misalnya diinputkan data-data angkanya 10000, 10.000 gitu ya. Ada 5000, 5000, tapi ada yang dimasukkan datanya 5000 tertulis. Itu kan nggak sesuai. Kemudian ada data-data yang misalnya ada tanda-tanda baca yang tidak memiliki arti. Jadi ada data-data yang tidak konsisten misalnya. Jadi data tersebut harus di cleaning atau di cleansing. Kemudian apakah datanya perlu diintegrasikan? Kenapa harus diintegrasikan? Misalnya source-nya atau sumber datanya dari 2 file. Jadi harus ada file A, file B, nanti digabung dulu, baru bisa dianalisa. Nah, itu kan perlu data preparation. Nah, kemudian untuk melakukan analitika, kita menggunakan model. Nah, model tersebut ini sudah disediakan di softwarenya. Misalkan di Orange, kita mau melakukan klasifikasi, ya misalnya gitu ya, pakai apa? Oh, bisa pakai tree, misalkan, random forest, dan seterusnya, SVM. Misalnya, apalagi klasterisasi, kita menggunakan k-means, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian evaluasi. Jadi, model yang sudah kita buat tersebut itu kita evaluasi. Maksudnya dievaluasi adalah hasilnya itu bagus atau tidak modelnya. Hasilnya itu akurat atau tidak. Kemudian setelah itu kita deployment. Deployment itu artinya berdasarkan data yang sudah dibuat, model yang sudah dibuat, sudah dievaluasi bagus. Nah, kita nanti ada lagi data nih. Data terbaru kita masukkan. Apakah data tersebut, karena ini satu iterasi, jadi satu putaran gitu ya, dari awal sampai akhir harus dilakukan seperti itu. Nah, untuk kalian belajar ya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya terkait apa? Jadi gini, tugasnya terkait dengan bisnis dan data understanding yang tadi kita bahas ya. Nah, kalian diminta untuk melakukan identifikasi data yang relevan dengan keuangan negara. Jelaskan bagaimana gitu ya. Misalnya kepabeanan dan cukai. Kemudian kalian diminta untuk menjelaskan bagaimana kalian mendapatkan data tersebut. Misalnya kalian minta dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai di BC, atau kalian dapatnya dari BPSK, dan seterusnya. Kemudian kalian diminta untuk melakukan penyiapan data. Jadi berdasarkan data yang kalian dapatkan, apa yang kalian lakukan? Misalnya kalian melakukan cleansing. Tugas ini kalian kumpulkan, saya beri waktu selama 1 pekan. Jadi tugas ini saya berikan waktu selama 1 pekan, kemudian dikumpulkan dalam format PowerPoint untuk nanti dipresentasikan pada pekan ke-5. Kemudian nanti untuk pengumpulannya silakan di-upload pada Learning Management System atau LMS PKN STAN, nanti saya siapkan linknya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk materi dan tugas hari ini. Dari saya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran oleh saya Nurul Budi Utomo, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.